Konseling Pranikah adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara mental, emosional, spiritual sebelum memasuki kehidupan pernikahan agar membangun rumah tangga yang harmonis dan seimbang. Perkenalkan, nama saya Marwa Astuti, NIM B2406270. 10 menit ke depan akan membahas konseling pranikah. Assalamualaikum Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Oh, begini Bidan, kan saya mau menikah, jadi sama konseling pranikah gitu. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, saya Bidan Marwa, Bu Riri ya, dengan Bapak siapa? Aswad. Iya, saya Bidan Marwa. Nah, jadi sesuai dengan tujuan Bapak Ibu akan melakukan konseling pranikah. Jadi memang sebelum menghadapi kehidupan rumah tangga kita selalu menjalankan namanya konseling pranikah. Dan nanti juga boleh saya minta waktunya kurang lebih 5-10 menit untuk menjelaskan beberapa aspek-aspek penting untuk yang namanya konseling pranikah. Bagaimana, sedia? Oke, jadi saya mulai ya. Tadi setelah saya jelaskan ini ada beberapa pemeriksaan yang akan dilakukan, seperti pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu yang mana? Pemeriksaan tinggi badan, pemeriksaan berat badan, supaya kita bisa menghitung IMT atau indeks massa tubuh normal idealnya berat badan Bapak Ibu. Kemudian nanti ibunya juga akan ditimbang ukur lingkar lengan atas itu sebagai untuk mengetahui apakah gizinya seimbang atau tidak untuk menghadapi kehamilan kedepannya. Ya, nanti juga akan dilakukan suntik TT atau suntik tetanus. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan fisik nanti ada juga ini beberapa yang akan saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, ini ada organ reproduksi laki-laki Bapak, ini organ reproduksinya Bapak. Nah, di sini ada penis, ada testis, nah, itu bagian-bagian luarnya. Ada Bidan sakit. oh gitu dong. Ada juga beberapa bagian-bagian dalamnya seperti gambar di sini Pak. Nah, kemudian ibu ini adalah organ reproduksi wanita. Nah, ini organ reproduksi wanita juga ada beberapa bagian-bagiannya. Ada organ reproduksi dalam seperti ada vagina, ada uterus. Nah, uterus nanti di situ bayi tak berkembang gitu. Kemudian di bagian reproduksi bagian luar ada dibilang vulva, labia minora, klitoris, seperti itu ibu. Oke. Nah, kemudian ini yang penting untuk Bapak dan Ibu, bagaimana cara menjaga organ reproduksinya tadi, alat kelaminnya tadi, supaya tetap apa? Tetap bersih, tetap sehat, terhindar dari segala penyakit, ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Misalkan laki-lakinya ini dibersihkan setiap sebelum dan setelah melakukan buang air kecil, kencing. Nah, inilah perempuan ibu. Perempuan memang sangat sensitif bagian reproduksinya, apalagi setelah haid. Perlu kita menjaga personal hygiene-nya. Nah, bersihkan organ reproduksi di luar dan di belakang. Nah, itu Bapak Ibu tahu cara menyeka atau cara membersihkan. Cara yang baik yang benar itu dari depan ke belakang, jangan dibolak-balik, jangan. Jadi dari ke depan ke belakang. Pernah pakai keju? Nah, iya, pakai keju itu kan dari depan ke belakang, tidak mundar-mandir. Seperti itu cara menyeka atau cara membersihkan alat kelamin yang baik dan yang benar, khususnya pada wanita. Laki pun seperti itu, supaya kotoran-kotoran yang dari anus tidak terhingga di organ reproduksi depan, di vaginanya. Seperti itu ibu ya. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan dan? Oke, saya lanjut Bapak ya. Ibu, nah selanjutnya Bapak Ibu ini adalah pemeriksaan kehamilan, juga sangat penting untuk kehidupan selanjutnya, untuk Ibu hamil ke depannya setelah menikah, dan untuk persiapan Bapak menjadi suami siaga saat suami istrinya hamil. Nah, apa yang dilakukan saat pemeriksaan kehamilan sangat dianjurkan untuk Ibu hamil nanti mempersiapkan Ibu secara fisiknya, secara mentalnya menjelang kelahiran, karena dapat membahayakan ibu dan janin jika tidak dilakukan namanya pemeriksaan kehamilan. Apakah saja pemeriksaan kehamilan? Bisa kita lihat dari sini. Ibu bisa melakukan yang namanya USG, karena jika tidak melakukan yang namanya pemeriksaan kehamilan ibu, itu bisa kita tidak mengetahui kondisi bayinya, kita tidak mengetahui kesehatan ibu, kita tidak mengetahui ada kelainan pada kandungan, misalnya perdarahan, bayi di bawah, panggul sempit. Nah, itu semua yang bisa saja terjadi. Kemudian
tidak mengetahui apakah ada penyakit lain yang menyertai kehamilan. Itu semua tujuannya kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi nanti bapak temani cerita kalau saat hamil, bapak. Mantap Pak. Nah selanjutnya, ini juga ada kapan dan di mana pemeriksaan kehamilan dilakukan. Saat ibu dicurigai hamil karena datang bulan terlambat, sebaiknya periksa diri ke puskesmas atau melakukan tes di rumah. Dan setelah itu bisa ke puskesmas. Kemudian di mana? Tadi saya bilang layanan pemeriksaan di puskesmas, di klinik bisa, klinik Bio Farma, di dekat USG, praktek bidan, rumah sakit, itu semua bisa Bu. Kemudian pemeriksaannya berapa kali? Nah ini sudah dijelaskan 4 kali. Usia kehamilan 1 sampai 3 bulan adalah 1 kali minimal. Kemudian usia kehamilan 4 sampai 6 bulan 1 kali pemeriksaan juga. Usia kehamilan 7 bulan hingga menjelang kelahiran itu 2 kali. Usahakan ibu pernah melakukan kontak dengan dokter, dengan USG juga, seperti itu ibu ya. Ngerti ya? Nah ini pemeriksaan kehamilan nanti yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Tekanan darahnya diperiksa, timbang berat badannya, nanti juga akan diteteh lagi setelah hamil. Kemudian akan diberi zat besi atau tablet Fe dan akan dilakukan pemeriksaan berkala lahir. Nah ini tadi pemeriksaan kehamilannya, dan ini tanda-tanda bahaya yang mungkin saja terjadi pada saat kehamilan ya Bu. Nah Bapak harus perhatikan, jadi misalkan terjadi seperti hal ini, tapi kita tidak minta-minta ya. Nah, segera rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat seperti mual dan muntah sehingga nafsu makannya hilang, kakinya bengkak dan pusing, keluarnya darah dari kemaluan, keluarnya cairan seperti disertai demam, adanya penyakit menahun, kemudian lemah, lesu, pucat, itu segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat. Ibu ya, Bapak. Nah ini juga ada gizi-gizi yang penting untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu gizinya harus terpenuhi ya. Saya lihat ibunya, alhamdulillah ya, nilainya normal ya. Bukan nilainya ibu. Tidak apa-apa, sehat. Iya. Nah gizi bagi ibu hamil juga sangat penting ya Pak. Nah seperti ini, sumber karbohidrat, sumber lemaknya, dan vitamin, protein. Nanti kalau misalkan pemeriksaan di puskesmas atau bertemu dengan dokter, kalau pasti diberikan yang namanya vitamin, diberikan obat-obat jika memang diperlukan. Jadi pada saat ibunya nanti hamil itu ya, tidak boleh minum obat sembarang tanpa anjuran dari dokter. Jangan minum obat sembarang ya. Nah itu tadi Bapak Ibu bagaimana pemeriksaan kehamilan itu penting. Selanjutnya ini yang akan saya jelaskan apa tanda-tandanya kalau istri tak hamil. Nah itu yang perlu. Iya Pak, betul. Tanda-tandanya seperti ini, ibu juga harus ketahui. Nah tandanya seperti perubahan payudara. Biasa itu perubahan payudara dia mengeras ibu ya. Kemudian sering buang air kecil atau kita sembelit, kemudian cepat capek, suasana hati yang mudah berubah, mood swinging, mut-mutan, bilang orang, ibu ya. Nah, kemudian biasa juga mual muntah, pusing kemudian sensitif sama bau-bau, mungkin ada bau-bau tertentu nanti yang kita tidak suka, kalau itu yang namanya ngidam mungkin ya. Iya. Kemudian hilang nafsu makan. Nah, nanti juga tes kehamilan kalau kita tes PEG ya positif, itu juga salah satu tanda kehamilan. Kemudian pemeriksaan USG, kita tanda-tanda kehamilannya Bapak Ibu ya harus diketahui, segera diperiksakan, jangan sampai kita rasakan itu kita tetap bekerja keras, capek sehingga nanti keguguran lah apalah kayak gitu ya. Nah Ibu Bapak, kemudian ini bagaimana tumbuh kembang janin nanti pada saat dalam kandungan. Ini kalau sudah masuk usia 4 bulan, sudah seperti ini usia 5 bulan dan ini usia 6 bulan perkembangannya Ibu ya. Seperti ini kalau misalkan di dalam rahimnya Ibu. Nah ini juga sangat penting yang namanya ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif itu mulai dari 0 bulan. Apa manfaatnya ASI? ASI itu bermanfaat untuk menurunkan resiko obesitas, perlindungan terhadap infeksi, untuk kekebalan tubuh bayinya, apalagi itu yang nanti pada saat pertama kali melahirkan yang namanya
ASI pertama, kolostrum. Nanti ASI apalagi itu nanti pada saat ibunya pertama kali melahirkan itu ASI pertamanya itu sangat penting ya, namanya kolostrum. Nah itu jangan dibuang, bagusnya ibu nanti diberikan kepada bayinya, itu ASI kolostrumnya ya. Nah kemudian ini kolostrum ini sangat penting untuk bayinya, untuk manfaatnya meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung kesehatan pencernaan, mencegah penyakit kuning, mendukung tumbuh kembang optimal bayinya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nah, ASI eksklusif juga mencegah yang namanya stunting. Yang sering terjadi. Iya. Nah, tapi Bapak Ibu setelah menikah langsung mau punya anak atau ditunda dulu? Oh, tidak. Langsung mau punya Bapak ya? Rencananya punya anak berapa? Kalau bisa bilang 3. Iya. Nah, jadi ini nanti kalau setelah menikah terus mempunyai anak, baiknya itu jarak antara anak pertama dan anak kedua minimal 2 tahun. Nah, selama proses itu ibu bisa melakukan yang namanya KB atau yang disebut adalah metode kontrasepsi yang bisa digunakan. Atau bisa menggunakan KB atau metode kontrasepsi. Ini ada yang dimaksud dengan kondom, Bapak. Kemudian ada yang dibilang dengan KB pil untuk ibunya ya. Ada pil KB. Ini tersedia juga di beberapa apotek. Nah, nanti KB pil itu juga atau KB lainnya mungkin di masing-masing orang itu berbeda, masing individu itu berbeda dampaknya. Jadi nanti ibu ada juga nanti suntik KB, kalau ibu mau suntik KB ya. Kalau memang ibu nanti mau KB ada juga IUD atau AKDR, lalu kontrasepsi dalam rahim. Metode KB ini yang ibu gunakan nanti konseling dulu, ibu minta pendapat dulu sama bidannya, apa kira-kira yang cocok untuk ibunya, KB yang cocok untuk ibunya, toh itu tadi ini beberapa penjelasan tentang persiapan pranikah untuk bapak dan ibu yang sudah tadi saya jelaskan. Kalau kira-kira sampai di sini ada tidak yang bapak ibu mau tanyakan atau yang belum dimengerti? Beda apa manfaatnya asam folat sama zat besi? Nah, jadi asam folat sama zat besi itu sangat bagus manfaatnya. Asam folat ini untuk asam folat untuk bagus perkembangan otak sama sistem saraf janin teman-teman selama minggu pertama kehamilan. Terus di asam folat itu ada di sumber makanan hijau-hijau seperti sayur-sayuran, kemudian kacang-kacangan juga. Nah, dan kalau kita kekurangan asam folat itu juga bisa beresiko ada kelainan bawaan pada janin. Nah, zat besi juga sangat penting, merupakan mineral untuk membentuk HB atau sel darah merah pada ibu dan janinnya nanti. Nah, kalau zat besi kurang juga bisa terjadi anemia pada ibunya, jadi berbahaya. Zat besi itu bisa ibu lewat daging-dagingan, daging sapi mungkin, sayur-sayur bayam. Nah, itu Bu ya. Jadi zat besi sama asam folat itu penting. Bagaimana Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Tadi dari beberapa yang saya jelaskan, mulai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan kehamilan nanti, semoga apa yang saya sampaikan untuk Bapak Ibu bisa diterima dan bisa dilakukan nanti dan bisa bermanfaat Bapak Ibu ya. Semoga pernikahannya langgeng, sakinah mawaddah. Dan terima kasih untuk waktunya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Dari video konseling pranikah tadi dapat disimpulkan pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, pemahaman yang mendalam, komunikasi efektif, kepercayaan, dan komitmen adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan lingkungan juga sangat penting. Dan pastinya kita selalu berharap semua pasangan calon pengantin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Dan pastinya menjadi role model kehidupan yang harmonis dan kebahagiaan bagi lingkungan. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.